Oke, sahabat roll, kali ini kita lagi ada di Everel Ancol. Itu Everel Ancol adalah makam kehormatan Belanda. Ada apa aja di sini nanti kita tanya sama narasumbernya. Oke, yuk kita menuju narasumber yuk. Oke, sahabat Roll. Kali ini kita bareng-bareng narasumbernya nih. Ya. Halo Pak, Selamat sore dengan Hadi. Dari mana nih Mas? Saya dari Travel Media Oke. Indonesia, Pak. Selamat datang di Everel Ancol. Kami mohon untuk menjaga perilaku, walaupun kami dikenal sebagai pemakaman, image orang di luar pemakaman yang ini dan itu dan sebagainya tentang sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi begitu masuk ke tempat kami, sebagian besar berubah image-nya sehingga mereka berubah perilakunya dengan tidak menghormati tempat-tempat seperti ini, dengan berfoto, dengan gaya-gaya yang macam-macam. Nah, itu kami mohon untuk tidak dilakukan. Siap. Itu aja sih. Dan juga kalau misalkan mau ngambil foto ataupun video, jangan sampai namanya terlihat. Kembali bukan soal mistik atau sesuatu yang lain, tetapi etika. Kami lebih ke soal etika dan lebih menghormati kepada mereka yang diistirahatkan. Siap. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Iya. Oke, lanjut aja Pak Hadi. Ya, Pak Hadi di sini sebagai apa nih Pak? Ya, perkenalkan nama saya Hadi Susilo. Saya di sini posisinya sebagai opsitter. Opsitter itu dalam bahasa Belanda artinya kurang lebihnya supervisor. Saya membawai kurang lebih bukan kurang lebih, pastinya itu ya, 12 orang karyawan dengan berbagai macam posisi. Ada yang bagian perawatan tanda makam, terus kemudian bagian pengecatan, kemudian ada juga yang bagian menulis-nulis tanda makam, itu namanya letter setter. Ya, juga ada beberapa orang yang ditugaskan sebagai penjaga malam dan penjaga siang. Oh, jadi gitu. Jaganya gantian gitu. Betul, gitu betul, ya? Seperti itu. Everel Ancol ini sudah berapa lama nih Pak ada di sini Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Everel Ancol itu merupakan satu dari 7 Everel yang masih aktif, dan ke-7-7-nya ada di Pulau Jawa. Everel Ancol didirikan pada tanggal 14 September 1946, merupakan satu Everel yang pertama kali, Everel yang pertama kali didirikan oleh pemerintah Belanda pada masa itu. Dahulu Indonesia ada 22 pemakaman seperti ini, kemudian atas permintaan Presiden Soekarno tahun 60-an, maka minta hanya 7, maka 15 yang akan ditutup membawa konsekuensi kerangka-kerangkanya dipindah-pindahkan. Oh, salah satunya ke Everel Ancol. Iya, betul. Jadi begini, Everel Ancol merupakan pemakaman di bawah Yayasan Oorlog Gravensstichting. Artinya Oorlog Gravensstichting itu artinya Yayasan Makam Kehormatan. Nah, ini yayasan ini milik pemerintah Belanda. Oleh karena itu, seringkali orang di luar sana menyebut kami tempat ini sebagai makam Belanda, walaupun tidak semuanya orang Belanda. Oh ya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita jalan-jalan sambil menikmati suasana sore hari ini. Boleh Pak. Ya, di sini kami merawat kurang lebih 2000-an kerangka jenazah dengan tanda makam disesuaikan dengan agama mereka. Mereka yang beragama Kristen seperti di depan kita ini, kemudian yang berbentuk bulat begini mereka yang beragama Buddha. Kemudian yang di depan sana itu mereka yang beragama Islam, lebih banyak di sana. Kami tidak menyediakan tempat khusus untuk agama A, agama B, semuanya dijadikan dalam satu tempat yang sama. Nah, tertulis ge-executed itu artinya dieksekusi. Oh, ini dieksekusi. Ya, dieksekusi. Kemudian kata berikutnya, mandor, itu berarti dieksekusi di kota Mandor. Di kota Mandor itu di kota mana Pak? Kota Mandor itu ada di Kabupaten Landak sekarang. Jadi setiap tanggal 29 Juni setiap bulan itu di tahun itu, di setiap tahunnya diperingati sebagai hari bergabung daerah, di mana di seluruh Kalimantan Barat itu dikibarkan bendera setengah tiang, memperingati mereka yang telah gugur akibat
peperangan pada masa itu. Nah, kalau on beken itu artinya tidak dikenal tapi hanya satu orang. Oke. Secara komposisi mayoritas memang dari warga Belanda. Kalau dikelompokkan lebih dalam lagi, 80% dari 25.000 yang dirawat oleh yayasan kami, Orlograven Stichting, itu 80%-nya adalah warga sipil, 20%-nya adalah militer. Dari semuanya itu, banyak juga orang Indonesia. Kemudian juga ada dari beberapa negara-negara persemakmuran, seperti dari Inggris, Australia, dan New Zealand. RFL Ancol merupakan RFL yang bersejarah. Kenapa tidak ditutup seperti yang diminta oleh Presiden Soekarno, walaupun secara geografis letak kami 2 meter di bawah laut. Itu karena tempat kami adalah tempat bersejarah. 200-an orang tewas dibunuh pada masa itu dengan cara dieksekusi di tempat ini. Nah, yang paling bawah ini adalah nama Profesor Dr. Ahmad Muhtar. Siapakah beliau? Beliau ini adalah orang Indonesia pertama yang diminta untuk menjadi direktur lembaga Eijkman. Pada saat itu, pada saat pemerintahan Jepang, lembaga Eijkman diminta untuk memberikan vaksin kepada para romusa yang akan dikirim ke Birma. Birma sekarang namanya Myanmar ya. Myanmar. Dari perintah itu, maka dilaksanakan oleh lembaga Eijkman. Tetapi kenyataannya pemberian vaksin yang dilakukan oleh lembaga Eijkman justru menyebabkan para romusa kita tewas. Dan pemerintah Jepang tidak mau kehilangan muka di muka dunia ya. Jadi dia intinya tidak mau dianggap sebagai kesalahan atau kejahatan perang. Maka lembaga Eijkman yang dituduh sebagai pelakunya. Ini hanya monumen ya Pak? Kerangkanya semua sudah dipindahkan? Sudah, sebagian besar sudah dipindah-pindahkan. Jadi monumen itu untuk memperingati sebagai monumen memorial aja. Tertulis Hun his if overwonnen, artinya jiwa mereka telah menang. Dan makam ini sendiri itu dikelola langsung oleh pemerintahan Belanda atau memang ada? Ya, jadi pengelolaan pemakaman kami, RFL yang ada di Indonesia, di bawah satu yayasan namanya Orlograven Stichting, itu benderanya. Berarti ini beda sama, manajemennya beda sama Ancol ya Pak ya? Oh ya. Walaupun ini terletak di dalam. Iya, itu dia. Walaupun terletak di wilayah Ancol ya? Wisata Taman Impian Jaya Ancol, tapi kami berbeda pengelolaan, baik manajemen maupun kepemilikan. Mungkin sebelum Ancol berdiri, sini ya pasti. Ancol itu berdiri kalau nggak salah tahun 1960-an apa 70-an. Jadi kan kami 1946. Iya, 46. Oke, baik Pak Adi, terima kasih banyak atas penjelasannya. Aku cuma minta mungkin saran atau pendapat untuk siapapun yang mau mengunjungi ke sini. Ada sepatah dua patah kata buat yang mau mungkin setelah nonton ini mereka ada rasa tertarik atau penasaran atau memang ada keluarganya di sini. Barangkali ada. Silakan. Terima kasih atas kunjungannya ke tempat kami RFL Ancol. Kami terbuka untuk umum dari Senin sampai Minggu, semuanya setiap hari. Dibuka untuk umum mulai dari jam 7 pagi sampai jam 17.30. Kepada semua pengunjung, pemirsa yang ingin mengetahui tentang kami, silahkan datang di jam-jam tersebut dengan mengikuti himbauan dari kami untuk tidak mengambil foto ataupun video dari arah depan. Kembali ke soal etika tadi, bahwa di sini bukan untuk tempat yang dianggap angker ataupun foto-foto yang seperti tempat wisata yang lain. Tetapi kami ingin mengajak ke semua pengunjung untuk lebih menghormati tempat-tempat seperti ini. Silahkan datang ke tempat kami untuk berdoa, merenungkan apa itu peristiwa masa lalu. Bagi kami, sejarah adalah pijakan masa lalu untuk ke depan, masa depan yang lebih baik. Tidak ada perang yang baik dan tidak ada perdamaian yang buruk. Mari kita jaga perdamaian dan lihatlah hasil perang yang ada di depan kita. Mereka tidak mengerti apa-apa, tidak mengerti soal politik, tetapi mereka harus menjadi korban dari keegoisan ataupun dari keputusan politik yang salah pada saat itu. Mari kita tidak ulangi untuk
melakukan hal yang sama di masa-masa depan. Terima kasih Mas atas kunjungannya. Terima kasih banyak. Selalu sehat. Salam buat teman-teman di rumah, Ya. dimanapun tempat. Silahkan datang ke tempat kami. Terima kasih. Terima Selamat kasih, Pak. sore. Sehat-sehat. Ya. Oke teman-teman, terima kasih kita sudah berbincang sama Pak Adi tadi. Sejarah di sini mungkin sangat-sangat kelam ya, tapi kita ambil positifnya karena perang itu nggak baik tadi kata Pak Adi. Semoga ini bisa jadi pembelajaran kita dan renungan kita semua. Sampai jumpa di liputan berikutnya.